Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam Indonesia bebas dari segala penyakit teman-teman ya. Salam teman-teman YouTuber pemula. Baiklah, hari ini Chandra akan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk ke WA seputar tentang kayu bajakah. Jadi ini teman-teman harap menyimaknya, semoga ini bermanfaat terutama bagi pasien saudara-saudara dan juga kepada bagaimana ilmunya teman-teman ya. Jadi ini semoga memberikan manfaat kepada teman-teman semuanya. Ini ada beberapa pertanyaan tentang seputar video-video sahabat Chandra juga teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Semoga informasi ini bermanfaat bagi sahabat semuanya. Chandra doakan teman-teman yang sudah menonton video ini semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin teman-teman ya. Baiklah para pecinta bajakah mania, Chandra akan bertanya ini yang masuk dari WA. Bang, apakah pengetesan bajakah dengan betadin itu adalah hoax atau hoax teman-teman ya? Ini terkait video dari Abang Chandra Berneopedia teman-teman ya. Jadi Chandra ikut sedih juga teman-teman ya, karena channel akun video beliau yang besar itu sekitar 2, sekian subscribernya hilang teman-teman ya, dihacker oleh orang tidak bertanggung jawab. Jadi semoga video YouTube beliau itu kembali lagi teman-teman ya. Yang mana kita Chandra juga pernah dahulu kehilangan channel teman-teman ya, karena kita komentar spam. Jadi bagi teman-teman pemula jangan komentar minta saling subscribe, jangan teman-teman ya. Kemudian jangan meletakkan link-link di komentar, dan juga jangan pakai emoji seperti ini, love dan hati dan sebagainya. Lebih baik komentarlah yang minimalnya 5 kata, yang unik, yang sesuai dengan isi video. Jadi tidak spam teman-teman ya, tontonlah 3 menit. Jadi berhubung dengan video dari Kakanda Berneopedia ini teman-teman ya, Bernoid. Jadi beliau mengatakan bahwa pengetesan dengan betadin itu adalah hoax. Apakah benar apa tidaknya? Kalau pendapat saya itu adalah begini teman-teman ya penjelasannya. Pengetesan itu hanyalah tidak menentukan dan kita tidak mengetahui apakah ada kandungan-kandungan zat di dalamnya. Jadi setiap akar tanaman teman-teman ya yang mengeluarkan air dan juga memiliki pori-pori teman-teman ya, itu bisa memutihkan betadin. Jadi zat-zat dari betadin itu dihisap oleh ini. Karena Chandra sudah menelitinya teman-temannya, kita pernah coba akar lundang itu yang mirip dengan kayu bajakah juga, tapi dia khasiatnya bukan untuk kanker, cuman untuk panas dalam aja airnya kita ambil, itu juga bisa memutihkan betadin teman-teman ya. Jadi ibaratnya pengetesan betadin ini apakah kayu bajakah apa tidaknya itu memang hoax teman-teman ya. Jadi Chandra tidak lagi pengetesan ini cuma pengetesan membedakan antara akar yang ada pori-porinya dengan yang tidak teman-teman ya. Seperti kayu-kayu yang lain kan tidak memiliki pori-pori dan tidak memiliki ini di dalamnya teman-teman ya. Tidak memiliki air seperti batang-batang pohon itu. Jadi itu pun tidak akan menetralkan. Tapi kalau kayu bajakah yang asli maupun kayu bajakah yang memiliki itu memang bisa. Tapi apakah khasiatnya untuk kanker? Tentu tidak teman-teman ya. Jadi untuk penelitian kayu bajakah ini dengan betadin ini kita tidak menggunakan lagi. Malah teman-teman Chandra sekarang kita sudah berkembang ilmunya teman-teman ya. Kita sudah coba, sudah ada juga teman-teman yang sudah melabornya. Jadi memang ketahuan apakah di dalamnya ada tanin, saponin, flavonoid, steroid dan sebagainya teman-teman ya. Jadi Kakanda Borneo itu sudah mengetesnya teman-teman ya. Tapi meskipun ibaratnya untuk mendapatkan BP POM itu memang harus penelitian ini tuh masih secara manual dari dengan menggunakan uji-uji ekstrak itu teman-teman ya. Jadi kalau dapat memang kayu bajakah itu dites dengan
alat yang bisa menentukan khasiat dan ininya teman-teman ya, apakah ada saponinya tadi, flavonoidnya tadi. Nah, itu yang lebih baik. Nah, di setiap kayu bajakah itu teman-teman ya, khasiat dan kandungannya itu berbeda-beda kawan. Ada yang di sini lebih di fenoliknya, flavonoidnya, ini yang lebih dari saponinnya, ini ada yang lebih dari flavonoidnya. Jadi kalau yang hebat dan pintar meracik, itu akan bisa membuat kayu bajakah itu sangat berfungsi maksimal jadinya teman-teman ya. Meracik itu teman-teman ya, jadi menggabungkan satu atau dua jenis bajakah untuk digunakan sebagai obat kanker teman-teman ya. Jadi pendapat Chandra apakah itu memang itu adalah hoax teman-teman ya, karena tidak sesuai, kita tidak mengetahui apakah itu bisa untuk obat kayu bajakahnya, karena jenis-jenis kayu bajakah yang mengeluarkan air itu bisa pun menetralkan betadin. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, Bang, bagaimana cara mengolah kayu bajakah agar tidak berjamur? Nah, dari ilmu ini teman-teman ya, penyimpanan ini teman-teman ya, sampel atau apalah namanya itu, sampel itu Simplesia itu teman-teman ya, caranya agar tidak berjamur kita harus mengeringkannya. Setelah kering sempurna, kita harus menyimpannya di ruangan atau di tempat yang kedap udara, yang tidak ada udara teman-teman ya, contohnya toples. Jadi kita harus simpan ke dalam toples atau plastik kemudian dibungkus. Nah, itu dia tidak akan berjamur teman-temannya. Jadi itulah cara penyimpanan kayu bajakah yang terbaik. Chandra ini belajar juga kepada Pak Haji Ismail ya, guru herbalis yang dari ini teman-teman, kita belajar dari channel beliau bagaimana cara penyimpanan Simplesia ini teman-teman ya. Jadi harus disimpan di yang tidak kedap udara. Jangan menggunakan karung katanya. Kenapa? Karung itu bisa datang bubuk. Nah, bubuk itu sejenis hewan yang bisa menghancurkan zat-zat kayu tadi teman-teman ya. Jadi bisa hancur. Jadi lebih baiknya di plastik, kantong plastik, diikat rapat-rapat, dilaban. Itu bisa membuat lebih lama bertahan kayu bajakah. Jadi bagi pasien-pasien yang sudah mendapatkan kayu bajakah atau membeli kayu bajakah, caranya agar tidak jamuran, simpan rapi-rapi, tutup, masukkan ke toples teman-teman ya, ditutup rapat-rapat. Kemudian nanti kalau digunakan rebus, kalau pengen dijemur, jemur lagi, setelah kering simpan lagi di plastik teman-teman ya. Jadi aman, itu triknya agar tidak berjamur kawan-kawan ya. Kemudian Chandra juga akan ini, bagaimana cara agar luka kanker ini cepat sembuh. Nah, ini ada perawatan teman-teman ya, ini panjang kajiannya nih, belum bisa Chandra sampaikan. Itu Chandra juga sudah dapat dari ini situs-situs dokter, bagaimana cara agar luka kanker ini cepat kering, cepat sembuh. Itu ada ininya teman-teman ya. Ada juga obat-obat yang harus dikasih ke, seperti salep teman-teman ya, nanti dikasih kain bersih, ditutupi luka kankernya atau luka bekas operasinya. Apakah setelah operasi bagus juga meminum kayu bajakah? Sangat bagus teman-teman ya, sangat bagus. Itu akan mempercepat pengeringan luka. Jadi nanti kita beda jenis kayu bajakah, beda juga yang kita beri kepada pasien. Karena kayu bajakah itu ada yang lebih cepat menyembuhkan luka, ada juga yang lambat. Sesuai dengan fungsinya teman-teman ya. Oke, berapa lama kesembuhan dengan kayu bajakah? Nah, untuk lama kesembuhan ini teman-teman ya, ini berbeda-beda tergantung stadium penyakitnya tadi. Jika stadium 4 tentulah lama teman-teman ya, kita harus sabar, harus telaten. Kalau seandainya masih benjolan-benjolan itu biasanya cepat teman-teman ya, cepat sembuh. Jadi tergantung ke tubuh pasien itu, karena reaksi di tubuh orang itu berbeda-beda teman-teman ya. Ada yang bisa cepat, ada yang lambat. Dari testimoni Chandra ini ada yang cepat itu sebulan benjolan itu hilang, ada juga yang 2 bulan benjolan itu hilang. Jadi ini tergantung kepada stadium tidaknya, juga tergantung kepada tubuh pasien tadi teman-teman ya. Ini teman-teman, bagaimana cara menentukan kayu bajakah yang dibeli oleh tiba di tangan seseorang itu, pembeli itu asli teman-teman ya. Nah, kalau begini caranya,
bisa teman-teman pelajari di video-video Chandra itu kita sudah mengklarifikasikan teman-teman ya, mana yang Spatholobus, mana yang Uncaria, mana yang Uvaria, mana yang Tetrachera, dan juga nanti ini akan banyak lagi nama ilmiahnya yang kita pelajari dari Vietnam, dari Cina, dari Thailand teman-teman ya. Jadi untuk menentukan bahwa Anda membeli kayu bajaka yang benar, itu tentu kita kaji lagi situs-situs tentang ekstrak-ekstraknya tadi teman-teman ya. Jadi setiap kayu bajaka itu fungsinya memang berbeda-beda teman-teman ya. Ini yang sudah kita ketahui, ini ada 10 jenis. Ada yang untuk khusus kanker ini, ada yang untuk khusus kanker ini. Jadi kita mencocokkan kepada pasien sesuai dengan fungsinya. Jadi ini yang paling susah teman-teman ya, karena kebanyakan pemain-pemain baru sekarang mencacah kayu bajakahnya itu panjang-panjang teman-teman ya. Tapi kalau bulat-bulat itu bisa kita tentukan, oh ini kalalawit, oh ini yang tampala, oh ini Uvaria, ini Tetrachera. Jadi bisa kita tentukan. Tapi kalau pemain baru sekarang itu dia membuat menghilangkan identitas. Jadi dia cacahnya panjang-panjang, jadi tidak tahu kita apakah itu tampala, kalalawit dan sebagainya. Jadi kalau dapat, buatlah kayu bajaka itu memiliki identitas. Nah ini jelas Uncaria. Ini ciri-cirinya, ini jelas Spatholobus. Ini ciri-cirinya. Namun di hutan itu dia banyak teman-teman ya, serupa tapi tidak sama. Jadi memang sulit juga bagi pasien menentukan jenis dan macamnya. Jadi lebih baik kita mengklarifikasikannya itu memang di hutan itu lebih bagus, lebih ketahuan teman-teman ya. Ini kemudian 1 kilo itu untuk konsumsi berapa lama? Ini pasien yang bertanya nih. Begini teman-teman ya. Kalau penyakitnya itu stadium 4, udah stadium 3, pokoknya sudah lanjut lah, itu mengkonsumsinya 3 kali sehari. Ya, 3 kali sehari. Nah, jadi agak lebih sering. Cuman kita memiliki jeda-jeda waktu. Kalau kita mengkonsumsi kayu bajaka, kita dikurangi konsumsi herbal lain dulu. Itu gunanya untuk kasihan juga kepada ginjal. Fungsi ginjal ini menyaring setiap zat yang masuk teman-teman ya. Kalau terlalu padat, terlalu banyak, itu juga akan merusak ginjal. Jadi harus sesuai dosis. Nanti ada pantangan dan anjurannya teman-teman ya. Kemudian bang, kenapa terigu ini tidak boleh dikonsumsi? Nah, terigu itu teman-teman ya, mulai dari cara pengolahannya memiliki menggunakan zat kimia ya. Jadi terigu itu kalau dapat bagi Anda mendapatkan penyakit kanker, jangan dikonsumsi terigu kawan-kawan ya. Karena terigu itu dia masuk ke usus itu menutupi dinding-dinding usus. Jadi kalau dia menutupi dinding-dinding usus, jadi susah penyerapan dari zat obat yang kita minum tadi itu. Jadi teman-teman jangan dulu konsumsi terigu atau gandum teman-teman ya. Itu ada sedikit perbedaan antara gandum dengan terigu. Cuman kalau gandum orang zaman dahulu, mereka itu mengolahnya secara manual, masih tradisional, jadi tanpa ada zat kimia. Cuman kalau untuk sekarang terigu itu sudah ada zat kimianya teman-teman ya. Jadi jawaban dari guru herbalis Chandra itu tadi karena menutupi dinding-dinding usus teman-teman ya. Jadi terigu itu kalau kita mengkonsumsi obat akan tidak diserapnya kawan-kawan ya. Oke teman-teman ya, mengingat video ini sudah panjang, mungkin nanti akan Chandra jawab lagi pertanyaan-pertanyaan dari pasien atau teman-teman pencari kayu bajaka. Semoga informasi ini bermanfaat. Semoga pasien-pasien teman-teman sembuh teman-teman ya. Ini bagaimana cara pembelian kayu bajaka? Ya bisa hubungi Chandra juga, dan bisa juga hubungi teman-teman Chandra yang ada di grup jual beli kayu bajaka. Jadi semoga teman-teman yang penjual kayu bajaka mengerti fungsi dan khasiatnya. Di channel ini kita belajar bersama teman-teman ya. Kalau ada yang salah kita koreksi bersama. Tujuan kita adalah menyehatkan Indonesia dengan kayu bajaka. Semoga Indonesia bebas dari segala penyakit, bebas dari kanker, stroke, dan penyakit kronis-kronis lainnya. Itu harapan kita teman-teman ya. Oke, mohon maaf kalau ada suara-suara yang mengganggu. Oke, salah dan jangannya Chandra mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.